Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Rogate 10 Mei 2026. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, tetap berdoa. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Tuhanku Yesus, Raja kaya, Allah manusia, Kau kasih, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah salawat, sungguh elok berseri, yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, Allah bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yaitu hukum Taurat keempat dan maksudnya.
Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan hati kita untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniailah kami ketenangan dan penghiburan di dalam penghormatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah,
yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini tertulis dalam Ayub 33 ayat 26 sampai 33. Kita membacanya secara bergantian. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia telah membebaskan nyawanya dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia. Mengembalikan nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Perhatikanlah, hai Ayub, dengarkanlah, diamlah, akulah yang berbicara. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku, berkatalah karena rela membenarkan engkau. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku. Diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom Mamang Inang. Kita dengarkan warta gereja kita pada hari ini. Selamat datang dan selamat beribadah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Warta umum, pertama anak yang lahir, pada hari Rabu 29 April 2026 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Monang, Reinhard Napitubulu, Ibu Natasha Dameria Boru Manalu, alamat Jalan Riau, Gang Wirakarya nomor 9, Sektor Padang Bulan 1. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Berikutnya, pada hari Jumat 1 Mei 2026, telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Sori Lumban Gaol, Ibu Mei Vivi Boru Sitinja, alamat Jalan Setiasari, Gang Setiasari nomor 6, Sektor Pengayoman Tengah, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Pada hari Senin 4 Mei 2026 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Tommy Mario Erwindo Lumban Tobing, Ibu Priti Dwi Payanti Boru Siahaan, alamat Jalan Sakuntala, Gang Delima 1, Asrama Polisi Polda Riau Blok F8, Sektor Pengayoman Tengah, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kedua, jemaat bertambah. Mulai minggu hari ini, 10 Mei 2026, telah menjadi jemaat gereja kita keluarga Bapak Alfredo Sibuea, Inang Junita Boru Sianturi, beserta 2 orang anak pindah dari HKBP Pasir Bidang Resort Tuka, Distrik 9 Sibolga, Tapteng, alamat Jalan Gembolo, Sektor Wonerjo. Ketiga, warta pemberkatan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Hengki Freddy Simangunsong, putra dari Bapak Robert Simangunsong almarhum, Ibu Rosmiati Boru Silalahi, alamat Jalan Soekarno-Hatta, Gang Cahaya nomor 19, Jemaat HKBP Fajar Resort Labu Baru, dengan Mega Fatmawati Boru Siagian, putri dari Bapak W. Siagian, Ibu M. Boru Sitorus, alamat Jalan Sidiomulyo nomor 15C, Sektor Padang Bulan 2, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Mei 2026 di HKBP Fajar Resort Labu Baru. Ibadah sekolah minggu. Untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan ibadah sekolah minggu pada hari Kamis 14 Mei 2026 masuk pukul 7 WIB dan untuk pukul 9 WIB ditiadakan. Ucapan syukur, pembekalan, dan retret GSM. Puji syukur kepada Tuhan, pembekalan dan retret guru sekolah minggu ke kantor pusat Biro Sekolah Minggu di PA Raja Tarutung berjalan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua, sekolah minggu, dan jemaat yang telah memberi perhatian dan dukungannya pada kegiatan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, pelantikan fungsionaris, seksi-seksi, dan tim multimedia periode 2026-2028. Minggu hari ini, 10 Mei 2026, di ibadah pukul 11.00 WIB akan dilaksanakan pelantikan fungsionaris seksi-seksi dan koordinator sektor-sektor pada Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia yang sudah terpilih pada rapat-rapat periodisasi waktu yang lalu, serta pelantikan fungsionaris tim multimedia pada tahun periode 2026-2028. Ketiga, undangan pesta pembangunan HKBP Harapan Jaya. Minggu hari ini, 10 Mei 2026, Kor Ama Tiberias sebagai utusan dari gereja kita untuk memenuhi undangan pesta pembangunan HKBP Harapan Jaya. Yang keempat, ibadah bulanan Departemen Lansia PGI Wilayah Riau.
Pada hari Senin 11 Mei 2026 diadakan ibadah bulanan lansia PGI wilayah Riau bertempat di GKPS Jalan Arjuna. Dimulai pada pukul 15.00 WIB, diharapkan kehadiran lansia HKBP Pekanbaru mengikuti acara tersebut. Dress code baju warna biru. Kelima, rapat persiapan mengikuti Festival Kor AMA sedistrik HKBP Riau. Pada hari Senin 11 Mei 2026 pukul 17.00 WIB, Dewan Koinonia dan Dewan Marturia serta seksinya dan pengurus Kor AMA Tiberias dan Kor AMA Huria serta kondaknya akan mengadakan rapat untuk persiapan mengikuti Festival Kor bertempat di Konsistori Lama. 6. Seksi lansia. Pada hari Selasa 12 Mei 2026, kegiatan lansia senam osteoporosis pada pukul 7.00 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna kuning, dilanjutkan latihan KOR. Ketujuh, rapat pendahuluan pembahasan kriteria teknis utama pekerjaan renovasi revitalisasi Sopo Godang. Pada hari Selasa 12 Mei 2026, pukul 14.00 WIB bertempat di Konsistori dilaksanakan rapat pendahuluan pembahasan kriteria teknis utama pekerjaan renovasi atau revitalisasi Sopo Godang. Rapat dipimpin oleh pendeta resort, dihadiri dan diikuti oleh panitia pembangunan bersama konsultan perencana, pengurus badan usaha, seluruh Parhalado Parartaon, perwakilan atau utusan Parhalado yaitu Sintua Insinyur M. Pasaribu, Sintua Insinyur B. Hutahayan, Sintua Insinyur S. Tambunan, Sintua M. Sitorus SE, Sintua Dr. Andus E. Simanjunta, Sintua J. Manurung, Sintua M. Simamora SHMH, Sintua H. Marbum SSOS, Sintua Nurse L. Boru Marpaung Escape, calon Sintua HL Pak Pahan ST, dan calon Sintua DS Pak Pahan ST. Kedelapan, pelajar CD tahun ajaran 2025-2026. Sehubungan akan dilaksanakan pelepasan CD tahun ajaran 2025-2026, maka akan dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut. Minggu hari ini 10 Mei 2026, gladi resik masuk pukul 13.00 WIB bertempat di gereja. Pada hari Kamis 14 Mei 2026 diadakan acara pelepasan CD masuk pukul 9.30 WIB. Setelah selesai ibadah dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kesembilan, kebaktian peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Kamis 14 Mei 2026, gereja kita akan melaksanakan ibadah kebaktian peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus dan sekaligus acara pelepasan CD tahun ajaran 2025-2026. Maka jadwal kebaktian peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus sebagai berikut. Kebaktian pukul 7.00 WIB dan pukul 9.00 WIB digabung masuk pukul 7.00 WIB. Kebaktian remaja pukul 9 WIB digabung pada kebaktian pukul 7 WIB. Kebaktian siang masuk pukul 09 WIB, 09.30 WIB, acara pelepasan CD. Kebaktian sore masuk seperti biasa pukul 17.00 WIB. Berikutnya sokongan dana diakoni sosial. Pada hari Minggu 17 Mei 2026 kita mengumpulkan sokongan dana program diakoni sosial melalui amplop khusus dihantar ke depan setelah khotbah bersama dengan persembahan kedua. PHD Gabungan Seksi Perempuan Huria SPH. Pada hari Senin 18 Mei 2026 pukul 15.00 WIB akan diadakan PHD Gabungan SPH dan yang menjadi tuan rumah sektor Pengayoman Timur yang mengumandangkan lagu pujian sektor Pengayoman Timur, Kor Ina Parari Kamis, Kor Padus SPH, sektor Pekanbaru Tonga dan sektor Padang Bulan 3. Diharapkan kehadiran seluruh perempuan dari setiap sektor untuk mengikuti PHD tersebut. Ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat HKBP Pekanbaru menyampaikan ucapan terima kasih atas pelayanan
sebagai fungsionaris seksi-seksi pada Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, periode 2024-2026. Kiranya pelayanan yang diberikan selama ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi motivasi untuk terus melayani di HKBP Pekanbaru di masa mendatang. Kepada seksi-seksi akan diserahkan piagam penghargaan yang diterima atau diwakili oleh ketua-ketua seksi periode 2024-2026. Suara Marturia, Seksi Pekabaran Injil. Pada hari Senin 11 Mei 2026, Seksi Pekabaran Injil mengadakan kunjungan pelayanan ke Lapas Pekanbaru pukul 9.00 WIB dan membawa bingkisan untuk 101 orang anak dan sekaligus melaksanakan ibadah. Suara Diakonia, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun, kelahiran dan pernikahan dari tanggal 10 sampai dengan 16 Mei 2026. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 5 sampai dengan 6. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat dalam pemulihan dan sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai warta keuangan dan lainnya dapat kita baca secara lengkap di Warta Jemaat dan website gereja. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita angkat pujian sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B.
menebus dengan gembira dan teguh ku nanti saat yang teduh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara semua. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita membaca firman Tuhan pada ibadah kita di Minggu Rogate hari ini. Diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Saya membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan dan kita menyimaknya baik-baik. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada hari ini tentu kita semuanya penuh sukacita mengikuti ibadah kita. Amin. Semuanya penuh dengan semangat memuliakan nama Tuhan kita, karena Dia sudah berkarya sepanjang kehidupan kita, secara khusus sepanjang minggu yang lalu. Pada minggu hari ini, dalam kalender gerejawi kita, minggu hari ini disebut dengan Minggu Rogate. Adakah amang-inang saudara-saudaraku yang hadir di gereja ini yang bernama Rogate? Ada? Tidak ada? Oh, tidak ada ya. Rogate artinya berdoa. Tetaplah berdoa. Pada Minggu Rogate ini kita diingatkan bahwa doa itu adalah nafas kehidupan. Berarti kalau disebut nafas kehidupan, doa adalah sesuatu yang tidak bisa tidak kita lakukan setiap hari. Doa adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh bolong-bolong, tapi harus kontinu, dan kita melakukannya dengan disiplin. Sama ibaratnya ketika kita bernafas, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mana bisa kita bilang, hari ini saya bernafas ya, besok tidak bernafas dulu, bisa? Tidak bisa. Berdoa juga seperti itu. Berdoa adalah kebutuhan, bukan hanya sekedar kewajiban. Berdoa itu adalah sesuatu yang harus dan disiplin.
Sama seperti ketika kita makan supaya tubuh ini sehat, maka teraturlah kita mengkonsumsi makanan kita. Sarapan, makan siang, dan makan malam. Itulah standarnya. Ya Amang Inang? Jadi tidak bisa bolong-bolong. Kecuali kalau ada yang IF ya. Intermittent fasting katanya. Kalau itu dia mengundur saja, iya kan? Tapi tetap dia makan, tidak bisa tidak makan. Iya kan Amang Inang? Kalau tidak makan bagaimana? Sakit. Jadi tidak hanya memperhatikan kedagingan ini, tapi di Minggu Rogate ini Tuhan mengingatkan kita, kebutuhan rohanimu bagaimana? Apakah kebutuhan kedaginganmu ini sudah engkau perhatikan dengan sempurna? Kita mungkin berkata, oh sudah. Tapi bagaimana dengan kebutuhan rohani kita? Kita sering berkata, selain mengkonsumsi makanan dagingnya, kita juga harus mengkonsumsi makanan rohani kita. Santapan rohani kita, firman Tuhan dan persekutuan dengan Dia melalui doa. Namun Bapak Ibu, dalam kenyataannya, sekalipun kita sudah paham betul, doa adalah nafas kehidupan. Doa adalah sesuatu yang tidak bisa tidak kita lakukan. Namun, Amang Inang, kita mau jujur di hadapan Tuhan. Sering kita terjebak dalam sesuatu yang salah memahami tentang doa. Mana itu? Kita sering menganggap bahwa doa hanyalah seperti tombol darurat. Ketika banyak masalah, barulah kita bergegas datang kepada Tuhan. Lopik tangan, pipik mata, ya kan? Baru kita menundukkan kepala kita. Oh Tuhan, asi maroham tung macegodang do pergumulaku noaing. Doa itu seperti tombol darurat. Ketika banyak masalah, baru kita berlari kepada Tuhan. Songonido hira-hira, Amang Inang? Bohado, molodiso madok odaong katanya, puji Tuhan. Jadi doa itu sering ya membuat kita merasa, pada saat susah aja nanti kita berdoa. Pada saat ada masalah saja nanti kita datang kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu pemahaman yang salah. Dan kita juga sering menganggap doa itu seperti daftar belanjaan. Amang Inang, kalau belanja ke pasar, buat daftarnya, iya kan? Apa yang mau dibeli, sayur, buah, daging, ikan, supaya tidak ada yang ketinggalan. Baru nanti tinggal menyampaikan kepada pedagangnya, kemudian diberi kepada kita. Kita juga sering membuat doa itu seperti daftar panjang, permohonan-permohonan saja. Betul seperti itu, Amang Inang? Bikin nomor 1, apa nak? Yang pertama adalah kesehatan. Yang kedua, apalagi Amang Inang? Rezeki, begitu ya. Yang ketiga, apalagi Amang Inang? Yang sering kita buat daftar dalam daftar doa kita, apa kira-kira? Tuhan, jodoh buat anakku supaya dapat jodoh yang seiman dan sepadan. Tidak apa-apa ya. Bikin semua listnya. Baru itu saja. Seperti daftar belanjaan itu yang akan kita sodorkan kepada pedagang. Doa kita juga sering seperti itu, hanya sebagai permohonan saja kepada Tuhan. Sekarang kita mau belajar dari firman Tuhan. Apakah esensi doa yang sebenarnya? Apakah esensi doa yang sebenarnya? Tapi pertama kita lihat, dari nats ini ada yang sangat penting. Yang pertama adalah, di sana Rasul Paulus, sebenarnya bukan Rasul Paulus yang mendirikan gereja ini. Tapi adalah orang lain, tapi dia sudah mendengar-dengar tentang jemaat ini. Dan dia sangat bangga. Kenapa dia bangga? Karena dia melihat sungguh bahwa mereka itu adalah jemaat yang sudah bertumbuh di dalam iman. Ayat 4. Mereka adalah jemaat yang bertumbuh di dalam kasih. Dan mereka adalah jemaat yang bertumbuh di dalam pengharapan.
bangga dia dengar, wah luar biasa. Iman jemaat bertumbuh, kasih mereka juga bertumbuh, pengharapan juga bertumbuh, sekalipun mereka menghadapi pengajar-pengajar sesat yang membawakan ajaran yang lebih menekankan kepada kecerdasan intelektual, kecerdasan otak. Ada paham gnostisisme waktu itu ya, yang mengatakan pengetahuanlah yang lebih tinggi dari semua, tidak iman katanya ya. Nah, di sini ada sesuatu yang harus kita teladani dari Rasul Paulus. Apa itu? Di dalam nats itu dia mengucap syukur dan berdoa. Itu kan judulnya. Dia mengucap syukur karena apa? Pertama dia mengucap syukur dan berdoa, Tuhan terima kasih. Ternyata jemaat di Kolose itu luar biasa Tuhan. Mereka bertumbuh di dalam iman. Mereka hidup saling mengasihi. Mereka berpengharapan kepada Tuhan walau banyak tantangan. Luar biasa mengucap syukur. Mengucap syukur karena kita menerima sesuatu yang baik itu biasa kan Amang Inang? Biasa enggak Amang Inang? Biasa. Kita mengucap syukur, aduh Amang baiknya anakku ini. Wah anakku ini pintar, Tuhan terima kasih. Ya kan? Bagaimana kalau melihat orang lain yang pintar? Apa kita juga bersyukur? Kita merasa senang Tuhan, terima kasih, kita bersyukur. Tuhan banyak sekali berkat-Mu buat saya, peparan saya banyak, hamoraun saya banyak. Saya juga marhasa ngapun Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu biasa, iya kan Amang Inang? Tapi bagaimana ketika orang lain kita lihat unggul? Imannya bagus, perilakunya oke. Dia diberkati dengan hamoraun, hagabeon, hasangapon. Amang Inang, apakah kita mau berdoa? Apakah kita mau melipat tangan? Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan berkat melimpah kepada mereka. Ada seperti itu Amang Inang? Mampu? Amin? Orang cenderungnya hanya melihat yang kurang di orang lain. Masih biasa-biasa itu Amang Inang. Kalau kita hanya berdoa mengucap syukur untuk semua yang kita miliki yang baik. Tapi seperti yang saya katakan, jangan hanya nyaman menjadi orang yang beriman biasa-biasa saja. Tapi jadilah umat Kristen, jemaat HKBP Pekanbaru yang luar biasa. Amin. Yang luar biasa adalah ketika kita bersyukur dan senang berdoa untuk orang lain yang memperoleh sukacita yang besar. Amin. Jangan sirik, jangan iri, jangan dengki. Pernahkah kita juga merasa bangga Amang Inang dan ikut bersyukur ketika kita mendengar, wah si Anu itu ternyata hidupnya terberkati sekali. Luar biasa kehidupannya, penuh dengan sukacita dari Tuhan. Kemarin dia buka usaha, sekarang buka usaha lagi. Apakah kita langsung mengatakan, apa sih madisi, naguda gak katam, katanya. Alangan engel, pinggol na mabigi akahaulion, pasu-pasu na nidapo nidongan na. Arong dohita songoni Amang Inang, molotabigi akahaburjuon, keberhasilan, kesuksesan nidongat tagabenengel si pariota. Manang jadi sakit telinga kita. Enggak ada ya. Tapi saya pernah mendengar seperti itu. Pasti mak katanya. Bahasa songoni hopuang. Toi mak aka hasil korupsi doi. Ninna. Gabi pitor iri ibana dengki. Ujung na gabi mardosai kan. Tapi kalau kita ikut merasa senang. Batab badu HP usaha na bah. Semakin sukses dia bah. Idoate tatanyakon ma. Asalam tabba pasu-pasu tu ibana. Tuhan melihat semuanya babur juru OKP. Lam tangyak kono kumat tongon. Ninna makan. Semakin banyak orang mendoakan kita. Semakin banyak berkat untuk kita. Amin. Semakin kita mengutuki orang. Kutuk juga yang datang kepada kita. Jauh-jauh mai. Ati Amang Inang. Tapi kita bersyukurlah. Orang lain sudah berhasil sukses. Lipat tangan. Dan doakan mereka supaya semakin baik. Dan nanti berkat itu juga mengalir sama kita, ya kan?
Jika orang sudah benar-benar berdoa, dia itu tidak pelit, tapi berbagi berkat, dan dia ingin menyenangkan orang lain. Prinsipnya adalah kita lebih harus memberi daripada menerima. Itulah prinsip orang-orang yang sudah berhikmat karena dia selalu berdoa. Amang-inang itu yang pertama. Jadi selalulah bersyukur untuk juga apa yang baik yang sudah diterima orang lain. Ya amang-inang, setuju ya? Kita bersyukur untuk apa yang sudah diterima teman-teman kita yang baik, berkat-berkat berkelimpahan dan lain-lain yang kita lihat. Istilah senang melihat orang susah, daumai ate. Tapi kita harus senang melihat orang senang. Jangan senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Bah, gimana itu ya? Bukan pribadi orang Kristen itu. Tapi kalau makin bahagia temannya, kita ikut juga bahagia. Nanti kecipratan kita itu, percayalah ya. Percaya saja, pasti. Tapi kalau sudah diberi kepada kita, jangan pula kita makin pelit juga ya. Kalau ada orang memberi kepadamu, maka kita juga harus selalu bisa memberi kepada orang lain. Amin. Itulah. Sekarang kita masuk kepada yang kedua. Doa itu bagi Rasul Paulus, dan inilah pelajaran penting bagi kita amang-inang. Apa sebenarnya doa? Doa itu adalah nafas kehidupan. Doa itu adalah media penghubung antara kita dengan Allah. Ibaratnya seperti lampu ini bisa bercahaya. Karena apa amang-inang? Karena colokannya itu dihubungkannya ke saklarnya. Ada arus di situ, kemudian kita cetekkan, baru kemudian ini hidup. Begitu jugalah iman kita. Iman kita akan bertumbuh selama kita terus terhubung kepada Tuhan. Pertamanya dengan doa. Ya. Doa itu adalah media penghubung kita dengan Tuhan, dan doa itu adalah hak istimewa kita. Itu adalah sebuah privilege katanya ya. Hak istimewa yang diberi Tuhan kepada kita. Bukan kita yang memulai ini, ada aktivitas berdoa. Tuhan yang mengatakan, jika engkau mau datang kepadaku, berdoalah. Tuhan yang mengatakan itu, bukan kita yang membuka itu. Tapi Tuhan yang memberi hak istimewa. Jadi pakailah ya hak istimewa itu dengan baik. Jangan kita menyia-nyiakan hak istimewa yang luar biasa itu. Melalui doa yang pertama, apa yang kita dapat? Jadi doa bukan sekedar tadi tombol darurat, bukan juga sekedar daftar belanja, daftar permohonan. Tapi kalau kita melihat dari nats ini yang pertama amang-inang, kita melihat bahwa doa itu adalah sumber pengetahuan sejati. Epignosis katanya, Rasul Paulus memakai istilah itu. Untuk memperoleh pengetahuan sejati. Pengetahuan akan firman Allah. Pengetahuan akan kehendak Allah. Pengetahuan penuh, pengetahuan yang mendalam. Jadi Rasul Paulus rindu, walaupun dia dengar jemaat Kolose itu sudah melakukan yang baik, dia mau supaya mereka tetap bertambah pengetahuannya. Bertambah pengetahuannya akan firman Tuhan dan semakin mendalam. Mereka cerdas secara spiritual. Kalau kita terus terhubung kepada Tuhan melalui doa, maka kita akan semakin dibuka pengetahuan kita akan kehendaknya. Sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat. Dengan berdoa kita mengetahui yang baik, mengetahui yang jahat yang harus dihindarkan. Karena Tuhan membuka pikiran, akal, budi, dan iman kita. Sehingga kita tahu menghindari yang jahat dan melakukan yang baik. Itu hanya bisa dengan doa ya. Sehingga doa menambah pengetahuan sejati. Yang kedua, dengan berdoa kita dimampukan untuk bertahan. Ada di nats itu semua. Kita semakin tumbuh ketahanannya, ketekunannya, kesabarannya. Hupomone dan makrotumia katanya ya.
Ini adalah kesanggupan yang diberi kepada kita ketika kita berdoa. Seperti listrik ini bersinar terang, menghangatkan, itu dia karena tersambung kepada arusnya. Begitulah kita Amang Inang, di dalam kehidupan ini jika banyak menghadapi tantangan, kita menjadi tangguh, kita menjadi tekun, tidak marungut-ungut, kita juga menjadi sabar, kita bisa menghadapi semua. Masih ingat lagu 487 itu Amang Inang? Tunghalak namar gogodo si partangiangi. Tadi hojoda tunghalak namar gogo si partangiangi. Dog dog pesita onon dang olo talui posi tuturohana di batanai Tuhan namanaluon sude pangagoi. Itulah yang kita terima ketika kita berdoa. Ada banyak pergumulan hidup, tapi kita menjadi tangguh, tahan menghadapinya, tekun, tidak bersungut-sungut, tapi merenungkannya, dan kemudian menumbuhkan kesabaran kepada kita. Amang Inang, sesungguhnya doa yang kuat adalah, doa yang berhasil adalah ketika kita mampu menjalani semua kesakitan karena pergumulan hidup. Dan ketangguhan kita adalah bukti bahwa kita adalah seorang yang masih tetap berdoa. Kalau tidak tangguh lagi, itu artinya sudah menyerah dan tidak mau lagi berdoa. Tetaplah berdoa supaya kita kuat dan tangguh. Dan dikatakan yang terakhir, melalui doa ini kita juga menyaksikan kembali kemahakuasaan Tuhan dan kasih-Nya kepada kita yang sudah memberi keselamatan dari dosa dan maut. Itu di bagian terakhir dari ayat hari ini. Ada pengakuan bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa yang mengasihi kita. Dia adalah sumber keselamatan. Dia adalah sumber nihaluota jala marhite napatuluhonon di bagasan akatang yangi di paingot mahita asatoktong hita bersaksi bahwa Allah itu adalah maha kuasa dan diingatkan kembali ya bahwa kita sudah diampuni dari segala dosa kita. Amang Inangnya, melalui doa kita diingatkan segala dosa sudah diampuni sehingga sekarang saya berdoa saya pasti akan dilayakkan. Itulah dia. Nah sekarang Amang Inang, apa yang harus kita lakukan supaya kita selalu disiplin berdoa dan secara berkelanjutan. Jadi berdoa bukan hanya disiplin waktu, tetapi berdoa juga adalah mengenai disiplin hati. Ya, kalaupun dikatakan berdoalah secara teratur, oke bisa, tapi harus juga dengan hati melakukannya. Disiplin hatinya ya. Dia menghayati doa itu sungguh-sungguh adalah sesuatu yang penting dan itu dia lakukan dengan segenap hati, didorong oleh imannya, bukan hanya didorong oleh keinginan dagingnya ya. Kalau begitu Amang Inang, bagaimana supaya kita tetap berdoa dan doa kita itu menjadi doa yang berkenan di hati Tuhan. Sesungguhnya Dialah yang menilai, tapi kami dari pengalaman kami, dari apa yang kami pelajari dari firman Tuhan, beginilah seharusnya kita berdoa. Contoh doa yang benar adalah doa Bapa kami, ya kan? Jelas alamatnya, ada pendahuluannya, ada permohonannya, ada penutupnya dan diakhiri dengan kata amin. Jadi molo martangnya kita ikut jelas do tujuanna alanido di bagasan doa Bapa kami yang di surga. Itu kan? Jala una ngadong be mamake istilah tamiang. Tangiang do kan bahasa Batak. Molo tangiang aha do lapatan ni. Dari hata
martangi, mabege manangihon. Tuhan mabege hita, hita pe mabege Tuhan. Itu dua arah, iya kan? Kemudian masih sering saya dengar jemaat mengatakan, martami yang mahita bangaroda tubulun ninna rohaku do ate. Martami yang itu martami berjampi-jampi. Itu istilah yang dipakai oleh dukun-dukun besar. Aka datu-datu bolon. Jadi molo martangiak kamu amang inang martami yang mahita nina. Oh berarti merdatu. Digati ma istilah. Martangiang. Saling mendengar, dengar-dengaran. Jadi unakola kita makatai ate dina martangiangon. Uli doti kinahohom. Nina nakikan. Jadi tikinahohomi. Hutangi hom masuarani Tuhani. Ngamartangi ang ngau naki ngau pasabe. Nuaing hulopi matangaku. Dok matuhan. Ahado lomoni roham. Itu kan? Jadi asaboy torus tangyangon. Berkelanjutan jala tangyangi. Mangihuton lomoni rohani Tuhan mak. Contoh mak tangiang ale amanami. Ale unang gabi torusan nodok kamu ati amanginang. Hola contoh doi. Ayo Bapak kita berdua makan. Ayo ale amanami nari banua gijang inna muse ate. Pak mau tidur kita mari kita berdoa. Bayanin natanin na ale amanami nari banua gijang inna muse. Dua Bapak kami terus. Itu sebuah contoh. Ya supaya berdoa itu teratur. Dang pitor Tuhan. Omma dia uhahipason hamuraon hagabeon. Ada semuanya itu jelas alamatnya. Pendahuluannya ya. Ada isinya, ada penutupnya, baru ada kata aminnya. Atong molo martangnya kita masih ingotot taparjolo. Mengubah kata yang selalu kita katakan, yang aku mau. Irojojo ditanyatakan, Tuhan, yang aku inginkan, yang aku rindukan, asima roham Tuhan. Oh manian sihol ni rohakon, yang aku mau menjadi yang kamu mau. Tuhan, hubo todonya riko do odiau sude. Alai lomo ni roham mana sau digijangi sude. Pangiduaku, jangan hanya menuntut Tuhan ini itu seperti daftar yang panjang tadi. Dan itu semua kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan ini semua kerinduanku. Aku sampaikan kepadamu sekarang mengubah yang aku mau menjadi yang Tuhan mau. Tuhan, lomoni rohamma, dia silehonommu tuau. Omma aka pangiduaku, alai ajari maau, martoruk ni roha, ala di boto hodo narumikot diau, sian au maboto narikot diau. Karena aku engkau ciptakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, jadi engkau tahu aku si detailnya, jadi engkau tahu apa yang penting bagiku. Yang kedua, doa itu harus selalu selaras dengan tindakan. Amin. Ala jok doi tamar tangiang, ale mamurai ya. Ayub menjadi contoh bagi kita. Di epistel kan, hilang semua kekayaannya, mati anak kona, ditinggal hon istri na ibana kan. Tapi dia terus berdoa, dia terus dekat kepada Tuhan. Bertuhan ini bukan hanya di saat senang, tapi di dalam susah juga, dalam segala hal bersama Tuhan. Dia berdoa bahkan mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah siapa yang berani seperti itu amanginang. Kehilangan pekerjaan, dia mengatakan, Tuhan engkau yang memberi, engkau yang mengambil. Terpujilah engkau. Adokia nama dok songoni amanginang. Manang moru argani sawit ate. Angi, misalnya gagal panen. Beranikah kita berkata di hadapan Tuhan, engkau yang memberi, engkau yang mengambil, terpujilah Tuhan. Molomoru pe noaing Tuhan, posdo rohaku arong dan nolobisiani. Amin. Arong do nabarani madok songoni. Atau seperti yang dikatakan Ayub lagi, ketika istrinya mengatakan, ho atong, paburjuhu ho tutuhan mi, ngamenderita ho ngamar sahit to, alai dipuji-puji ho dope Tuhan mi, ninna. Ayub berkata seperti ini, sudah kita terima yang manis dari Tuhan. Apakah kita tidak mau menerima yang pahit?
Luar biasa perkataannya kan? Itulah doanya. Memang istri dari Ayub itu gambaran istri yang materialistis. Ada uang, abang sayang. Tak ada uang, abang dibuang. Iya kan? Ale molo hubereng akaina na di sonon. Akan nabur judo sude. Dangarong na materialistis. Amin. Anggo istri ni siya yupi ima. Gambaran ni istri na materialistis. Ada abang, ada uang, abang sayang. Kalau tidak ada uang, abang dibuang. Kalau tidak ada uang ya, abang dibuang. Tidak perlu lagi kau katanya. Jadi amang inang doa kita harus selaras dengan perilaku dan perbuatan kita. Begitulah. Jangan ada mengatakan I love you very much katanya. Ale hola nama keciti ate. Hola nama betangis jolma. Las musay rohana mulu say tangis jolma. Imakan ngahuway debesian wi tangis natuari katanya. Wah, bangga kali nih ya bisa membuat orang menangis. Doa itu harus selaras dengan perbuatan kita. Kalau kita berdoa Tuhan ampunilah aku. Maka Tuhan mengatakan ampunilah juga orang yang bersalah kepadamu. Kalau kita berdoa Tuhan banyak kali dosaku. Jangan hanya Tuhan kepada Tuhan bicara. Tapi nyatakan itu dalam perilakumu. Aku mengampuni sianu. Karena itu doa saya. Doa saya selaras dengan perbuatan saya. Dan yang ketiga, andalkanlah kuasa Tuhan, andalkanlah doa itu. Jangan berbeda di mulut dengan di penghayatan ya. Kalau kita mendoakan yang sakit, ya Tuhan pasti bekerja untuk menyembuhkannya. Jangan pula kita berdoa di depan orang sakit, kemudian kita bilang, hubere ngamar birong buhinay, tos namay tokinay. Pernah kita berdoa seperti itu amang inang? Lalu kita tu rumah sakit dengan semangat, kita lihat orang itu, kita doakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan engkaulah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Bantulah Tuhan medis supaya mereka ini sembuh semuanya. Ayo pulang kita, amin katanya pulang. Yuk pulang. Holat dipitui dope, huilala sederio tos namanya ninna ate. Nggak berbeda be, naking martang yang begitu dalam dia meminta kekuatan dari Tuhan. Begitu yakin dia akan kekuasaan Tuhan. Alai satu kini itor songon sangguling obuk ate. Itu berarti doa tidak dari iman. Itu adalah doa hanya dari mulut saja. Jadi nati nang yakoni yakini amang inang. Amin. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Kalau kita berdoa yakini Tuhan engkau yang mengabulkan seturut dengan kehendakmu. Molonunga di tadi kon namar sahiti malu maho mulak mahita no comment ya kan. Tuhanlah yang bekerja memulihkan dia. Amang inang berdoalah terus, jangan sekali-kali, jangan 2 kali, 3 kali, teruslah dan terus. Terakhir Martin Luther mengatakan, 2 jam saya butuhkan berdoa tiap hari. Amang inang berapa menit? Ada yang sampai 2 jam? Tidak ada. Ada yang sampai 1/4 jam? Tidak ada juga. Tapi semogalah kualitas doa kita semakin baik. Dan disiplin, waktunya disiplin dengan hati juga melakukannya. Yang terakhir dia bilang begini. Ketika dalam 1 hari waktu 2 jam berdoa tidak saya lakukan. Maka pada hari itu sepanjang hari itu iblis menang dan bersorak-sorai. Itu dia katakan. Karena tidak ada kekuatan saya lagi. Jadi 2 jam sadari ibana martangyang. Hita amanginang 3 menit. Ta'alusi madi bagasan rohata. Amin. Martangyang mahita. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Engkau menyapa kami dengan firman-Mu. Di Minggu Rogate yang mengingatkan kami supaya kami senantiasa berdoa. Dan senantiasa menaikkan doa kami bukan hanya untuk kami saja. Tapi menaikkan doa syafaat seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia mendoakan semua jemaat yang ada di Kolose. Yang sudah bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih dan juga di dalam pengharapan. Tuhan mengajari kami supaya kami mengucap syukur
atas segala nikmat, atas segala berkat juga yang bisa diterima oleh orang lain. Jauhkan dari kami perasaan iri dan dengki ketika orang lain menerima berkat berkelimpahan. Tapi biarlah kami mampu bersyukur, mampu mengucap terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang sudah berlaku kepada orang lain. Sebab kami juga yakin Tuhan akan selalu memberkati kami. Engkau mengajari kami berdoa. Dengan berdoa melalui firman ini, kami senantiasa mampu hidup dalam pengetahuan sejati. Kami semakin bertambah dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami semakin cerdas secara spiritual ketika kami berdoa di dalam Tuhan, didorong oleh iman. Dengan berdoa kami juga semakin tangguh, semakin kuat dan bertahan menghadapi segala pencobaan. Kami tekun dan mampu dalam kesabaran menghadapi semua. Sebab kami tahu jawaban doa pasti yang terbaik bagi kami. Ketika kami selalu bersuka cita, ketika kami tangguh dan mampu bertahan menghadapi pergumulan, disitulah terbukti bahwa kami masih tetap berdoa. Karena itu Tuhan, ajarilah kami untuk selalu mengaku juga melalui doa bahwa Engkau Allah yang baik yang sudah mengampuni dosa kami sehingga kami tidak perlu segan untuk datang kepada Tuhan. Malah kami harus semakin penuh sukacita dalam kerendahan hati menghadap hadirat Tuhan melalui doa kami. Sebab Tuhan telah mengampuni dosa kami dan akan memberi yang terbaik kepada kami. Seperti Tuhan telah mengajarkan firman-Mu kepada kami supaya kami mencari di dalam Tuhan, maka kami akan mendapatkan. Kami mengetok pintu hati-Mu, maka pintu hati-Mu akan dibukakan kepada kami. Kami sungguh yakin akan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Ajari kami berdoa supaya kami mengutamakan kehendak-Mu, mengubah kata yang sering kami sampaikan, yang aku mau menjadi yang Tuhan mau. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kiranya doa kami selaras dengan perbuatan kami. Doa juga harus dikerjakan dan nampak dalam kehidupan kami setiap hari. Ketika kami berdoa, kami menunjukkan etika hidup yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan berdoa kami akan semakin mengandalkan kuasa Tuhan menjalani kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat ini Tuhan, dari anak-anak hingga mereka lansia. Berkati dalam perjalanan kehidupannya, berkati dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan menopang dalam berbagai persoalan hidup dan Engkaulah Tuhan yang memenangkan mereka semua. Kami berdoa buat jemaat yang sedang sakit pada saat ini, yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang berbaring lemah di rumah mereka. Sungguh kami memohon Tuhan, belas kasihan-Mu, Engkaulah yang memberkati tubuh mereka, menjamah tubuhnya, supaya mereka memperoleh kesembuhan melalui obat yang dipakai dan melalui tangan medis yang selalu Tuhan berkati. Kami berdoa pada saat ini, kami mendengar bahwa suami inang pendeta Luxia yang sedang dirawat di rumah sakit dan telah menjalani operasi. Tuhan pulihkanlah dan berikanlah kesembuhan kepadanya. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati dan melindunginya, memberikan kesehatan yang prima supaya dia bisa kembali melayani. Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga Amang Alfredo Sibuya Borusianturi, jemaat baru di gereja ini. Berkati mereka dalam pelayanan mereka dalam kehidupan keluarga. Dan pada saat ini mereka sedang bergumul karena boru mereka yang mereka kasihi sudah dirawat di rumah sakit lebih kurang 1,5 bulan. Tuhan, kami sungguh mengharapkan kebaikan hati-Mu menjamah boru mereka ini supaya mengalami kesembuhan. Berkati obat yang dipakainya dan tangan medis yang menjamah tubuh mereka. Biarlah dia memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan sehingga keluarga ini selalu bersuka cita. Tuhan, siapapun mereka jemaat-Mu yang sedang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan, berkatilah mereka Bapa dan beri kekuatan, iman yang teguh dan selalu berpengharapan melalui doa. Bagi seluruh keluarga yang masih mengharapkan kehadiran buah hati, Tuhan berilah kesempatan kepada mereka. Berkati semua proses yang mereka jalani dan biarlah berhasil dan mereka mendapatkan keturunan dari Tuhan seturut kehendak Tuhan.
Buat setiap ibu yang sedang mengandung, Tuhan berkatilah. Ibu dan janin yang bertumbuh di dalam rahim mereka, kiranya bertumbuh sehat jasmani dan rohani, menjadi kebahagiaan bagi keluarga, menyempurnakan sukacita keluarga dengan kehadirannya kelak. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat jemaat yang sedang berulang tahun pernikahan dan juga ulang tahun kelahiran. Dalam minggu ini, terkhusus pada hari ini Tuhan, Engkaulah yang memberkati, memberi umur panjang dan kesehatan serta sukacita kepada mereka. Terima kasih Bapa buat seluruh berkat-berkat yang dibagikan jemaat kepadamu melalui gereja ini. Seluruh persembahan mereka, persembahan bulanan, persembahan partanyangan keluarga, hamuliateon, perpuluhan dan lain-lain yang diberi dengan sukacita. Tuhan, Engkau melihat semuanya, kiranya jemaat ini semakin diberkati lagi. Dan sekarang kami akan memberi berkat terbaik untuk-Mu. Engkaulah yang menggerakkan hati kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa kami Bapa. Hanya dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi sambil memberikan persembahan kita. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan
kasih-Mu, dalam susah Dikau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendak-Mu Bapa, kehendak-Mu jadilah. Apa juga yang Kau pinta baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud firman-Mu dan hayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya
damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, shalom bagi kita semuanya.